Ini mode auto tuning PID dengan beban berupa solder dan akan di-set dicoba di 135 derajat Celcius. Kedip-kedip itu AT ya, AT artinya auto tuning PID. Jadi kita akan melakukan cycle pertama, yaitu auto tuning pertama. Dia akan overshoot dulu agak panjang ya. Menurut manual akan ada 3 buah cycle ya, sehingga nanti diharapkan tidak terlalu overshoot di set value yang warna hijau. Warna hijau ini set value, warna merah ini present value. Sensor yang saya gunakan adalah thermocouple tipe K, yang kebetulan ini untuk testing maksimum sekitar 400 derajat, jadi masih aman. Sudah mencapai set value tapi masih nyala, dia akan mencari maksimum dulu sampai berapa dia overshoot, kemudian akan turun. Nah, sekarang relay sudah mati, akan terjadi overshoot sampai 140-an derajat ya. Relay sudah mati, solder sudah tidak teraliri arus listrik, tapi dia tetap overshoot sampai 140 lebih ya. Kita lihat dia akan turun berapa, dia akan dinyalakan kembali. Oke, sudah turun. Dia akan mencapai kestabilan di cycle pertama dulu. Turun terus. Oke, sudah mencapai set value, nanti dia akan turun lagi. Nah, akan nyala lagi. Nyalakan, kemudian akan mencapai cycle kedua sekarang. Cycle kedua, dia akan overshoot ke bawah dulu karena relay baru bekerja dan solder masih mati tadi. Sekarang solder mulai nyala lagi. Turun sampai 129 di cycle kedua ini. Kenapa kita manfaatkan auto tuning? Karena kalau setting sendiri terasa terlalu berat karena harus memakai rumus-rumus PID yang mungkin kurang familiar bagi beberapa orang ya. Oke, mulai naik ya, ini ramp up lagi suhunya. Nanti ketika AT kedip-kedip itu selesai, maka dapat dikatakan cycle-nya sudah berakhir. Ini masih di cycle kedua.
Oke, set value tercapai, relay off, kita akan mencapai sampai overshoot yang kedua. Overshoot kedua sudah tercapai di 140, sekarang mulai turun sampai di overshoot yang cycle di bawah ya, cycle yang kedua nih masih. Jadi dia turun ke bawah dan akan menyalakan di bawah set value ini. Kita tunggu. Oke, dia nyala, kita lihat turunnya dulu berapa. Oke, dia udah nyala ke Oke, sudah otomatisnya atau tuningnya sudah selesai ya. Maka kita akan dapatkan suhunya akan stabil di 135 di beberapa saat lagi. Kita tunggu. Hanya 2 cycle saja ternyata dia turunnya. Kita perhatikan relay akan on off secara berkala untuk menyesuaikan PID-nya. Mungkin untuk PID sebaiknya menggunakan solid state relay kalau misalnya di lingkungannya terlalu lingkungan yang agak berbahaya seperti di lingkungan gas atau di lingkungan yang memerlukan penanganan seperti di gudang yang banyak bahan terbakar atau bahan yang memicu percikan ya. Halnya juga di gudang biji-bijian mungkin relay mekanis tidak disarankan. Oke, dia secara pelan-pelan menyalakan dan mematikan relay untuk menghidupkan solder sehingga tidak mengalami overshoot yang berlebih. Kita tunggu, pasti akan nanti akhirnya pasti 135. Ini overshoot cuma 1 derajat saja ya. PID ini sangat tergantung pada kondisi alam ya, kemungkinan ketika ada hembusan angin atau mungkin kondisi sensornya bergeser atau kondisi-kondisi lainnya. Kalau masih belum puas
kita bisa melakukan auto tuning yang kedua. Oke, dalam waktu sekitar 12 menit sudah mencapai kestabilan yang diharapkan ya. Jadi dari proses start tadi auto tuning, setting sebentar ya, kita bisa melihat bahwa sekarang sudah mencapai suhu optimum stabil di 135 derajat Celcius. Ini pure murni menggunakan TK4S, merupakan sensor controller untuk thermocouple ya, yang berbasis PID. TK4S merupakan produk andalan dari Autonix. Di sini menit ke-13 menuju ke-14, kita lihat suhunya nggak jauh-jauh dari 135 ya. Oke, di menit ke-15 ini dari video, mungkin sebentar lagi saya akan akhiri. Kesimpulannya adalah controller Autonix T4KS ini sangat recommended untuk kontrol pemanas yang berbasis PID, sehingga suhunya tidak terlalu melenceng atau overshoot ya. Mungkin hanya 1 derajat di bawah atau di atas itu masih toleransi. Demikian video ini, terima kasih.